Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab tahun 1095 sampai tahun 1106. Dalam kekosongan asing di sudut Bima Sakti, ini adalah daerah terpencil dari Bima Sakti. Jika seseorang bergerak maju, mereka akan mencapai zona ketiadaan yang legendaris begitu mereka meninggalkan Bima Sakti. Tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya, dan tidak ada yang lain. Hanya ada badai ruang angkasa dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu manusia mencapai zona ketiadaan, mereka akan merasa seperti 6 indera mereka diambil dari mereka. Mereka tidak akan merasakan apa-apa. Setelah mereka melewati zona ketiadaan yang berbahaya, mereka akan mencapai galaksi lain, galaksi binatang. Di daerah terpencil Bima Sakti, sebuah planet hidup asli diserang beberapa tahun yang lalu. Monster setengah manusia setengah binatang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tempat ini. Penduduk asli di planet ini tidak bisa melawan mereka, jadi mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika tanah air mereka diserbu. Sementara itu, penduduk asli di planet ini menjadi budak monster. Pada saat ini, di planet ini bernama Light Star. Mendesis. Desisan seperti ular bisa terdengar. Meskipun tidak keras, semua makhluk hidup di Light Star dapat mendengarnya dengan jelas. Penduduk asli yang masih hidup di Light Star bergidik tanpa sadar ketika mereka mendengar suara ini. Mereka merasa seolah-olah telah dihukum oleh para dewa ketika mereka mendengar desisan ini, tubuh mereka menjadi dingin dari kepala sampai ke bawah. Sementara itu, hewan-hewan mulai menjadi gila ketika mereka mendengar suara ini. Seolah-olah suara ini berasal dari musuh alami mereka. Raungan yang tak terhitung bergema melalui Light Star. Di dalam ruang rahasia, Raja Mo dari Sang Ruil diperlakukan oleh seorang pria yang tampak aneh. Meskipun pria ini kurus, kepalanya sangat besar dan tidak proporsional dengan tubuhnya. Dia terlihat sangat berbeda dari manusia rata-rata, seperti boneka berkepala besar yang belum sepenuhnya berkembang. Tidak hanya itu, dia juga memiliki pupil berbentuk celah vertikal. Seseorang akan menggigil ketakutan ketika mereka melihatnya. Mo duduk di kursi, pembuluh darah dan pembuluh darahnya menonjol, dan orang bisa melihat darah mengalir dengan cepat di dalamnya. Sisik yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar di kulitnya, membuatnya tampak menakutkan. Pada saat ini, Mo menggertakkan giginya seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Raja Mo, kamu terluka parah, kata pria kurus itu. Suaranya tidak terdengar seperti yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya, itu terdengar seperti dia berbicara melalui suara gerindra, terdengar menyeramkan dan tajam. Namun, Nimbus tidak lebih baik dariku. Aku tidak berpikir dia bisa mencapai tahap itu setelah berabad-abad tidak melihatnya. Kupikir aku bisa mengalahkan keluarga Barlowe dengan sangat mudah. Kali ini aku kembali dan kemudian mengambil di atas Bima Sakti. Siapa yang mengira kecelakaan seperti ini terjadi? Jika tubuh saya tidak setuju dengan gen Anda dan dengan sempurna masuk ke mode binatang, secara drastis meningkatkan pertempuran dan pertahanan saya mungkin sudah mati, kata Mo sambil menahan rasa sakit. Mo merasa kaget saat mengingat pertarungannya dengan Nimbus belum lama ini. Nimbus memang kuat. Mo adalah puncak Infinity Ranker. Setelah masuk ke mode binatang dengan sempurna, dia akan tetap kuat bahkan jika dia berada di alam abadi sebagian. Dia bisa mengalahkan hampir semua orang dengan pertahanannya yang mengejutkan di sebagian Eternal Realm. Namun, dia menderita kerugian ketika harus melawan Nimbus. Kekuatan tempur Nimbus seharusnya berada di puncak sebagian alam abadi, dan itu dekat dengan alam abadi. Karena Nimbus bisa melukaimu seperti ini saat berada dalam mode binatang, kamu tidak bisa meremehkannya. Kupikir kamu akan menjadi orang terkuat di Bima Sakti, tapi siapa yang mengira Nimbus berada di level ini? Pria kurus itu meratap. Manusia memang makhluk paling mujarab di alam semesta. Tidak heran semua spesies alam semesta berusaha mendekati manusia dan memanfaatkannya. Mereka sebagai contoh. Tidak hanya ini akan lebih nyaman, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pengalaman manusia yang lebih manjur. Bab 1096. Namun, di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menjelma menjadi manusia. Kebanyakan dari mereka mirip dengan klan ular berkepala 9. Mereka menjelma menjadi penampilan aneh ini, yang sangat mudah dikenali hanya dengan sekali pandang. Perjalanan mereka masih panjang jika ingin menjelma menjadi manusia normal. Sebagai makhluk yang paling mujarab, meskipun titik awal manusia sangat rendah dan jauh lebih buruk daripada ras binatang galaksi manapun, batas maksimum mereka sangat tinggi. Masa depan mereka penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Adapun binatang galaksi, akan ada batas atas bagi mereka jika tidak ada atavisme. Begitu mereka menjadi dewasa, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka kecuali mereka menemukan keajaiban. Galaksi Beast hanya bisa terus meningkatkan batas atas kekuatan tempur mereka ketika ada atavisme. Namun, jarang melihat hal seperti itu. Setiap kali ini terjadi, mereka akan segera menjadi anggota keluarga kerajaan dari semua ras dan dikagumi oleh semua orang. Nimbus memang musuh bebuyutanku. Dia berusia kurang dari 1000 tahun, telah mencapai puncak sebagian alam abadi, dan hanya selangkah lagi dari alam abadi. Begitu dia benar-benar menerobos ke alam abadi, rencana kami akan sia-sia, kata Mo dengan sungguh-sungguh. Raja Mo, Anda dapat yakin.
Meskipun Nimbus sekarang berada di puncak sebagian alam abadi, tidak mudah untuk menerobos ke alam abadi yang sebenarnya. Dia bahkan mungkin tidak melihat peluang dalam hidupnya. Namun, bahkan jika Nimbus tidak bisa menerobos ke alam abadi, kekuatannya saat ini sudah menjadi ancaman besar bagi kita. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya sebelum kita dapat melanjutkan rencana kita, kata pria kurus itu sambil tersenyum. Mo melirik ular berkepala 9 dan tidak bertanya mengapa dia yakin Nimbus tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Dia tahu pria itu pasti tahu sesuatu tetapi tidak memberitahunya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bahkan jika Mo memintanya, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Mo menutup matanya dan terus menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Nimbus melukainya dengan parah. Jika dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri, dia hanya akan sembuh dalam beberapa tahun. Namun, Mo tidak bisa menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, ia memilih untuk memanfaatkan gen penyembuhan kuat klan ular berkepala 9 untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuhnya 99,99% kompatibel dengan gen klan ular berkepala 9, dan itu hampir 100%. Orang harus tahu bahwa di antara dua ras, kemungkinan situasi seperti itu adalah 1 dalam 1 miliar, dan tidak semua orang bisa mencapainya. Proses pengobatan ini akan sangat menyiksa. Lagi pula, tidak semua orang bisa menangani perpaduan gen kedua ras. Ditambah lagi, Mo harus memantau perubahan di tubuhnya terus-menerus. Begitu terjadi kecelakaan, dia harus mengambil tindakan pencegahan. Dia tidak bisa pingsan bahkan jika dia kesakitan. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan tidak akan diketahui apakah dia bisa bangun lagi. Bab 1097. Beberapa hari kemudian, Mo mengeluarkan raungan mengerikan lainnya. Lukanya hampir sembuh. Seperti yang diharapkan dari binatang galaksi, pertahanan mereka sangat mengesankan, dan kemampuan penyembuhan mereka sangat kuat. Bagaimana perasaanmu? Tanya pria kurus berbentuk ular berkepala 9. Bagus sekali. Kalian ular berkepala 9 memang makhluk yang sangat kuat. Kemampuan penyembuhan ini benar-benar menakutkan. Kurasa aku hampir sembuh sekarang. Jika Nimbus ada di depanku sekarang, dan luka seriusnya belum sembuh, aku mungkin tidak kalah dari dia. Mo berdiri dan menggerakkan tubuhnya sambil mengatakan itu. Tentu saja, klan ular berkepala 9 adalah ras terkuat ke-9 di antara binatang galaksi, dan kemampuan penyembuhan kami tidak sebanding dengan manusia Anda, kata pria kurus itu sambil tersenyum. Memang, tapi meskipun kita manusia tidak sebagus binatang galaksi dalam semua aspek, dan kita bahkan memiliki celah yang sangat besar, kita manusia mewakili kemungkinan tak terbatas, yang juga tidak ada bandingannya dengan kalian para makhluk galaksi, jawab Mo. Tentu saja, ini adalah dasar dari kerjasama kita. Kita semua memiliki kekuatan masing-masing. Anda menginginkan tubuh kuat dari klan ular berkepala 9, dan kami menginginkan potensi tak terbatas dari Anda sebagai manusia. Mo tidak ingin melanjutkan topik pembicaraan. Dia telah melawan kehendak umat manusia dengan bekerja dengan klan ular berkepala 9. Begitu kabar ini tersiar, dia akan menjadi pengkhianat bagi umat manusia dan akan ditolak oleh semua manusia di galaksi. Namun, dia sedang dalam misi untuk menggulingkan kekaisaran Bima Sakti dan menghidupkan kembali Sangruil. Sebagai mantan anggota keluarga kerajaan Sangruil, Mo tidak punya pilihan. Setelah melihat tidak ada harapan untuk membalas dendam, dia memilih untuk mengambil semua Sangruilian yang masih hidup dan berkelana melintasi kehampaan untuk pergi ke galaksi binatang untuk mencari pasangan. Kenyataannya, orang-orang yang ingin diajak bekerja sama oleh Mo bukanlah klan ular berkepala 9 karena mereka adalah entitas terkenal yang terdaftar dalam sejarah manusia di galaksi Bima Sakti. Akibatnya, saat dia melangkah ke bis galaksi, dia tiba-tiba tiba di wilayah klan ular berkepala 9 dan bertemu dengan klan ular berkepala 9. Pada akhirnya, mereka memilih untuk bekerja sama karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Severus, aku hampir baik-baik saja sekarang, tapi Nimbus selalu menjadi penghalang dalam rencana kita. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Awalnya, aku membuat dua persiapan. Pertama, aku mengirim seseorang untuk menculik putri tunggalnya. Dan kemudian pergi untuk mencegatnya untuk menguji kekuatannya. Jika saya bisa membunuhnya, saya akan melakukannya. Jika saya tidak bisa, saya akan menggunakan putrinya untuk memancingnya, dan kemudian kami akan bergabung untuk membunuhnya. Namun, bukan hanya aku yang terluka parah olehnya, tetapi rencana untuk menculik putrinya tampaknya juga gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo bertanya, mengubah topik pembicaraan. Memang sulit jika Nimbus begitu kuat. Karena ada kecelakaan dengan rencana itu, mari kita diskusikan lagi dan melihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Jika tidak ada yang berhasil, saya harus kembali dan melapor ke klan dengan jujur. Ular berkepala 9 bernama Severus menjawab. Sudah kubilang sebelumnya bahwa klan ular berkepala 9 seharusnya mengirim kekuatan yang cukup untuk secara langsung menghancurkan Nimbus dan melenyapkan seluruh keluarga Barlowe sehingga aku bisa langsung mengambil alih kekaisaran Bima Sakti. Bukankah lebih nyaman seperti itu? Kenapa berlari bola-balik seperti ini? Bukankah itu buang-buang waktu? Kata Mo, merasa sedikit tidak senang. Raja Mo, semuanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Klan ular berkepala 9 telah melintasi galaksi untuk membantu Anda, jadi kami telah melanggar konvensi semesta.
Setelah ditemukan, seluruh suku kami akan dihukum. Ini bukan lelucon. Apakah kamu tidak takut sekarang karena kamu kembali untuk meminta bantuan dan mendapatkan lebih banyak tenaga? Hasilnya akan sama saja. Buang-buang waktu, mau mencibir. Kami akan membuat rencana yang tepat setelah berdiskusi dengan klan. Tapi, Raja Mo, Anda dapat yakin. Karena kami memilih untuk bekerja sama dengan Anda, kami tidak akan menyerah di tengah jalan dan akan membantu Anda mengendalikan seluruh galaksi. Saya harap Anda akan menepati janji Anda saat itu, kata Severus. Selama Anda membantu saya pulih dengan sukses, saya secara alami akan mematuhi apa yang saya katakan. Itu yang terbaik. Sementara pendosa Sang Ruil dan klan ular berkepala 9 sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Nimbus. Di Blue Star di Royal Regent, David sibuk bertukar berbagai item tak dikenal yang ditemukan di reruntuhan dengan pemburu hadiah yang datang. Awalnya, David ingin membeli barang-barang ini secara langsung dengan harga tinggi. Barang-barang ini adalah barang yang tidak diketahui dengan harga yang tidak diketahui, jadi dia akan memutuskan harganya. Namun, David menemukan masalah dalam prosesnya. Sistem menentukan bahwa dia tidak bisa sembarangan menyebutkan harga. Meskipun David dan pemburu hadiah ini tidak tahu harganya, sistemnya tahu. Jika David ingin membeli barang yang nilainya tidak diketahui, sistem akan memberikan harga yang sesuai, dan itu akan terjadi. Hanya mengenali harga ini. Misalnya, sistem bernama 100 juta untuk sebuah item. Bahkan jika David menawarkan untuk membelinya dengan 1 miliar, sistem hanya akan menyetujui 100 juta. Oleh karena itu, David hanya akan mendapatkan 1 poin mewah. 900 juta lainnya tidak akan memberi David poin mewah, jadi dia menghabiskan uang itu dengan sia-sia. Bab 1098. Hal ini kemudian menyebabkan situasi. David telah bekerja keras selama 2 hari untuk membeli barang yang tak terhitung jumlahnya dari para pemburu hadiah, tetapi dia hanya menghabiskan beberapa miliar dan mendapat lusinan poin mewah. Dia senang karena dia pikir dia bisa menerobos dengan cepat ke Infinity Rank. Namun, kenyataan menamparkan wajah David dan membuatnya merasa tak berdaya. Meski begitu, dia bisa memahami ini. Jika sistem tidak membatasinya, David akan membeli barang yang tidak dikenal seharga triliunan atau bahkan puluhan triliun. Pada saat itu, akan terlalu mudah baginya untuk mendapatkan poin mewah, dan segera, dia tidak akan terkalahkan di alam semesta. Setelah bekerja keras untuk hari itu, David berbaring di tempat tidur dengan sedih. Dia membeli lebih dari ribuan item yang tidak diketahui dalam 2 hari dan hanya mendapat lusinan poin mewah. Itu terlalu sedikit. Akan sulit baginya untuk mendapatkan lusinan poin mewah jika bukan karena beberapa item langka. Sistem ini memberi harga lebih dari 80% item hanya dengan puluhan atau ratusan galaksi dollars. Bahkan ada beberapa yang hanya beberapa galaksi dolar. David ingin melemparkan barang-barang itu ke wajah sistem. Ini sangat tak tertahankan. Bisakah sistem membodohinya seperti ini? Baik, saya hanya akan membeli kamar dagang. Lagi pula, saya tidak bisa menghabiskan banyak uang untuk barang-barang ini. Saya tidak bisa membuat poin mewah. Saya hanya bisa meminta Mia untuk fokus pada pembelian kamar dagang. Jika tidak, saya tidak tahu kapan saya dapat meningkatkan. David berpikir tanpa daya. Keesokan harinya, David menyuruh para pemburu hadiah untuk kembali dan berhenti membawa barang-barang. Dia tidak membutuhkan mereka lagi. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka pergi, hanya menyisakan beberapa dari mereka yang enggan untuk pergi. Mereka ingin menyerahkan barang-barang mereka kepada David, jadi David hanya bisa menerimanya. Untungnya, ada lebih sedikit orang hari ini, jadi dia seharusnya bisa mengurus semuanya sebelum hari berakhir. Setengah hari berlalu, dan dia masih tidak menemukan sesuatu yang berguna. Lanjut, David memanggil tanpa daya. Kali ini, orang yang masuk adalah pria parubaya. Berikan di sini, kata David. Ya, Tuan David. Pria parubaya itu memberi David batu yang tampak aneh setelah dia mengatakan itu. David mengambilnya dan melihat bahwa itu cukup berat. Namun, dia tidak terlihat benar sebelum dia melemparkannya ke satu sisi. Kemudian, dia melirik sistem untuk memberi nama pria itu harga sehingga dia bisa mengambil uang itu dan pergi. Namun, ketika dia melihat sistem. Apa? David mengira dia melihat sesuatu. Dia menggosok matanya dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan bersemangat. Bab 1099. David tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat harga yang diberikan oleh panel sistem. Ada berapa angka nol? Dia menghitung dengan cermat. 1, 10, 100, 1000, 10.000. 8 tetriliun. David menatap tercengang pada data yang diberikan oleh sistem. Sebanyak 8 triliun galaksi dolar. Setelah kesepakatan selesai, dia akan mendapatkan 80.000 poin mewah. Tidak hanya dia bisa menembus sebagian Infinity Rank, tetapi dia juga bahkan bisa melangkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya ke level Infinity 10. Dengan batas ganda level Infinity, kekuatan tempur David akan melampaui puncak Infinity Rank dan mencapai level lain. Adapun level apa itu, David masih tidak tahu.
Itu pasti kekuatan tertinggi di Bima Sakti. Bagaimanapun, raksasa Bima Sakti hanya berada di peringkat Infinity. Pada saat itu, siapa yang berani menargetkan bumi? Dia bisa menghancurkan keluarga seperti keluarga Tufin atau Kalisto sesuka hati. David menatap sistem. Matanya menyala, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sementara itu, Oren Underwood, pria parubaya yang duduk di hadapannya, sedikit bingung saat melihat betapa hebohnya David. Dia tidak bisa melihat sistem David. Karena itu, dia hanya bisa melihat David menatapnya dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Pada saat itu, David tampak seperti ingin memakan Oren. Oren terkejut. Apakah Tuan David tertarik padaku? Mustahil. Mustahil. Oren menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Tuan David memiliki Dance Fairy, salah satu dari 4 peri, mengikutinya berkeliling. Putri Astrid juga menyukainya, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Namun, ada apa dengan tatapan matanya itu? Jika Tuan David tidak menyukai pria, mengapa dia menatapku seperti ingin memakanku? Jika aku benar, bukankah Dance Fairy dan Putri Astrid akan terlalu menyedihkan? 2 dari 4 peri di Bima Sakti jatuh cinta pada pria yang tidak menyukai wanita. Betapa ironisnya. Siapa yang tahu berapa banyak pria di Bima Sakti yang tergila-gila pada 4 peri? Dan 2 dari mereka jatuh cinta pada pria seperti ini. Jika tersiar kabar, ini akan menjadi berita terbesar di Bima Sakti. Cukup membuat banyak orang tercengang. Tetapi, jika demikian, mengapa Tuan David menyukai saya? Apakah karena janggut seksiku? Ketika Oren memikirkan hal ini, dia menyentuh janggut yang baru saja tumbuh kembali setelah dia bercukur beberapa hari yang lalu. Meskipun terasa berduri, itu memang cukup seksi. Dia ingat disebut pembunuh wanita ketika dia masih muda. Begitu banyak wanita muda jatuh cinta padanya. Namun, dia tidak repot-repot melihat mereka. Dia pikir wanita-wanita ini terlalu dangkal. Sayangnya, ia mengalami pembalikan nasib dan terpaksa mencari nafkah dengan menjadi pemburu hadiah. Semua wanita yang dia cintai meninggalkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi pembunuh pria sekarang karena dia lebih tua. Pah, apa yang saya pikirkan? Bahkan jika itu Tuan David, saya tidak akan menerimanya, dan saya tidak akan berkompromi. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Saya, Oren Underwood, adalah pria normal. David masih merasa bersemangat saat dia menatap nomor di layar. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Oren. Jika tidak, dia akan menamparkan wajah Oren. Selain nomor, David juga memperhatikan beberapa kata di bawah sistem. Itu adalah pengantar untuk barang berharga itu. Ini adalah besi bintang 9 pembalik, dan tidak mudah untuk memproduksinya. Setelah bintang berukuran tertentu bertabrakan, sebuah planet baru akan terbentuk setelah tempar suhu tinggi yang ekstrim. Kemudian, ia akan menunggu tabrakan berikutnya dan tempar suhu tinggi yang ekstrim untuk terus membentuk planet baru. Setelah mengulangi proses yang sama 9 kali, besi akan terbentuk. Itu tidak akan berhasil dengan bahkan satu langkah hilang. Itu bisa digambarkan sebagai barang berharga setelah beberapa bencana. Itu juga salah satu harta berharga di alam semesta. The Nine Turning Star Iron sangat berguna, dan memiliki banyak kegunaan. Itu bisa dicairkan menjadi logam apapun. Jika ditambahkan ke senjata tipe serangan, senjata pertahanan, atau kapal terbang, item tersebut akan ditingkatkan beberapa level. Mereka semua akan ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat. Pada saat yang sama, besi bintang 9 pembalik juga merupakan bahan utama untuk pedang pemecah jahat. Jika digunakan untuk membuat Evil Splitting Sword, dikombinasikan dengan skill tempur kelas atas seperti Evil Splitting Sword Teknik, itu tidak hanya akan menaklukkan setiap rintangan, tetapi juga dapat menebas apapun di dunia, bahkan dapat menghentikannya. Semua kejahatan dan menjadi musuh semua kejahatan. Setrika bintang 9 pembalik ini adalah ukuran yang sempurna untuk pedang pemecah jahat standar. Jika tuan rumah siap untuk membuatnya, sistem dapat membantu. Jika tidak, peradaban level 3 tidak dapat mencium dan berhasil membuatnya. Itu adalah akhir dari deskripsi. Bab 1100. Cahaya di mata David menjadi lebih terang. Sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia menunjukkan senyum pengertian. Jika tidak ada orang lain di ruangan itu, dia akan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Benda ini adalah besi bintang 9 pembalik yang legendaris. Ketika David berurusan dengan Meteor Chamber, mereka meminta Nine Turning Star Iron. Selain itu, mereka mengatakan mereka bisa melakukan apa saja untuk David jika dia bisa memberi mereka 9 bintang pembalik besi. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa besi bintang 9 pembalik sangat langka. David tidak menyangka dia akan mendapatkan 9 bintang pembalik secara acak. Dia sangat terkejut. Jika dia mengubah besi bintang 9 pembalik ini menjadi pedang pemecah jahat seperti yang dikatakan sistem, dia bisa menebas semua yang ada di dunia dan menangkal kejahatan dalam kombinasi dengan teknik pedang pembelah jahat yang baru saja dia pelajari. Wow, tebas semuanya. Yang berarti tidak ada apapun di alam semesta yang tidak bisa saya tebas setelah saya memiliki pedang. Betapa buruknya Asterisks. Jika orang lain mengatakan ini, David mungkin mengira mereka berbohong.
Namun, David akan percaya apapun yang dikatakan sistem tanpa syarat. Lagi pula, itu memberi David terlalu banyak kejutan. Oren melihat senyum David, dan dia bergidik. Oren ingin menamparkan dirinya sendiri. Tuan David berkata dia tidak menginginkannya lagi, tetapi saya bersikeras untuk mengirimkan ini kepadanya. Bagus, aku sudah masuk ke perangkapnya. Jika Oren tidak mendengar dari pemburu hadiah lain bahwa David akan membayar sesuai dengan nilai barang sebagai kompensasi dan uangnya tidak ketat, dia tidak akan menawarkan batu bodoh ini kepada David. Lebih dari setahun yang lalu, kelompok pemburu hadiahnya memiliki pengalaman hampir mati di planet yang tidak dikenal. Kurang dari 10 orang selamat di antara tim yang terdiri dari lebih dari 100 orang. Ini adalah kerugian besar. Ini sangat mempengaruhi mereka, dan mereka tidak berani bertualang lagi. Selain itu, mereka kehilangan begitu banyak orang, dan pada akhirnya, mereka hanya membawa kembali hard rock bodoh ini. Mereka pikir ini mungkin biji berharga, dan mereka bisa menjualnya sehingga mereka bisa mengirim uang itu ke anggota keluarga rekan satu tim mereka yang sudah meninggal. Setidaknya, mereka pikir itu bisa meringankan beban orang-orang yang memiliki anak dan membesarkan anak-anak rekan setim mereka yang sudah meninggal. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa ini bahkan setelah mereka membawanya untuk beberapa penilaian. Hanya satu orang yang mau membelinya untuk penelitian. Namun, Oren menolak menjualnya karena harganya terlalu rendah. Bagaimanapun, dia mendapatkan ini sebagai ganti nyawa dari hampir 100 rekan satu timnya. Harga yang disebutkan pembeli hampir tidak cukup untuk dibagi di antara para janda. Apalagi membiarkan mereka hidup tanpa kekhawatiran. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa pakaian yang layak untuk keluarga. Pada akhirnya, Oren menyimpan batu itu. Dia masih memiliki harapan jika dia menyimpannya. Begitu dia menjualnya dengan harga murah, semua harapannya akan hancur. Selain itu, Oren menganggap ini akan lebih berharga karena dia mengambilnya dari tempat yang berbahaya. Pasti karena orang itu tidak cukup berpengetahuan. Namun, seorang anak dari salah satu rekan satu timnya jatuh sakit parah baru-baru ini. Kalaupun tidak terminal, anak itu membutuhkan banyak uang untuk berobat. Ditambah lagi, mereka tidak melakukan misi atau petualangan apapun selama setahun terakhir. Bagaimana mereka mendapatkan uang? Karena itu, ketika mereka mendengar David akan membayar sesuai dengan nilai barang sebagai kompensasi, Oren datang dengan batu itu. Dia berharap David cukup berpengetahuan untuk memberinya harga yang dapat diterima sehingga dia bisa menyelesaikan janda rekan setimnya yang mati dan menenangkan bagian yang sakit ini. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, David memiliki hubungan dengan Putri Astrid, dan dia mungkin menjadi suami sang putri di masa depan. Namun, Oren tidak berpikir bahwa David adalah orang seperti ini. Bab 1101. Tentu saja, David dengan senang hati membiarkan sistem mengubah besi bintang 9 menjadi pedang pemecah jahat. Namun, ini bukan waktunya. Dia seharusnya hanya memutuskan setelah dia membeli setrika. Setelah membandingkan Turning Star Iron dan poin mewah, David merasa bahwa poin mewah lebih penting. Bahkan jika Turning Star Iron sangat berharga, itu hanyalah sebuah item. Dia bisa menggunakan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Di antara keduanya, David tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Setelah dia mematikan sistem, David menatap pria parubaya di depannya dan bertanya, "Pak, bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Dari mana Anda mendapatkan 9 ini?" "Maksud saya, Rock." Kata-kata David juga membuat Oren kembali sadar. "Tuan David, nama saya Oren Underwood. Anda tidak perlu memanggil saya Tuan, panggil saja saya Oren. Ketika kelompok pemburu hadiah saya pergi menjelajah, kami menemukan batu ini di planet asing. Planet itu sangat berbahaya. Kami kehilangan 90% dari rekan tim kami semua untuk membawa batu ini kembali," kata Oren dengan suara rendah. Perjalanan itu akan menjadi tempat sakitnya selamanya. Saudara-saudaranya, yang akan dia makan dan minum bersama, semuanya meninggal di sana. Setiap kali dia melihat batu bodoh itu, Oren akan mengingat saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Dia ingin membuangnya berkali-kali tetapi enggan. Batu bodoh ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memberi kompensasi kepada keluarga saudara laki-lakinya yang telah meninggal. "Maaf aku mengingatkanmu akan kenangan sedihmu. Masih bisakah kamu menemukan planet ini? Jika bisa, kuharap kamu bisa membawaku ke sana. Aku bisa memberimu kompensasi," tanya David. The Turning Star Iron adalah barang yang sangat berharga di alam semesta, jadi tentu saja, akan lebih baik untuk memiliki lebih banyak. Jika David dapat menemukan sumbernya, dia ingin pergi ke sana dan mencari lebih banyak lagi. Jika tidak ada makhluk hidup di planet ini, dia tidak akan keberatan menghancurkan planet ini untuk melihat apakah ada lebih banyak 9 bintang pembalik. "Maaf, Tuan David, saya khawatir kami tidak dapat menemukannya lagi. Itu adalah area yang belum pernah dijelajahi, dan ketika kami berada di sana, planet itu terus bergerak sangat cepat. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, saya tidak tahu kemana pindahnya," jawab Oren. "Begitu, apakah kamu tahu apa ini? Pernahkah kamu menunjukkannya kepada orang lain sebelumnya? Apakah tidak ada orang lain yang memberimu harga untuk itu?" David terus bertanya.
David tidak kecewa karena dia tidak dapat mengidentifikasi sumbernya. Itu sudah cukup untuk mengubah besi ini menjadi pedang Evil Splitting. Bagi David, yang lebih penting adalah jumlah poin mewah yang bisa dia dapatkan kali ini. Saya tidak tahu. Saya menunjukkan ini kepada banyak orang, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Saya pikir itu adalah biji langka. Bagaimanapun, ini sangat sulit. Saya mencoba banyak teknik, tetapi saya masih bisa merusaknya. Beberapa orang ingin membelinya untuk penelitian, tetapi harganya terlalu rendah, jadi saya tidak menjualnya. Tuan David, apakah Anda tahu apa ini? Bisakah Anda memberitahu saya? Lagi pula, lebih dari 100 rekan satu tim saya mati karena batu bodoh ini. Setidaknya saya harus memastikan saudara-saudara saya mati tanpa khawatir. Oren bertanya penuh harap setelah mendengar jawaban David. Ketika Daud mendengar itu, dia berpikir, benar, tidak ada yang tahu apa ini. Adapun Oren mengatakan dia tidak bisa merusaknya tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sudah jelas. Sistem mengatakan tidak ada seorang pun di peradaban level 3 ini yang bisa melelehkan 9 bintang pembalik besi ini, apalagi David. Aku setidaknya harus memastikan saudara-saudaraku mati tanpa khawatir. Oren bertanya penuh harap setelah mendengar jawaban David. Ketika David mendengar itu, dia berpikir dalam hati, memang, tidak ada yang tahu apa ini. Adapun Oren mengatakan dia tidak bisa merusaknya tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sudah jelas. Sistem mengatakan tidak ada seorang pun di peradaban level 3 ini yang bisa melelehkan 9 bintang pembalik besi ini, apalagi David. Ini adalah harta yang sangat berharga. Oren hanyalah seorang bounty ranker di sebagian peringkat kosmos, jadi tentu saja, dia tidak bisa merusak 9 bintang berubah besi. Oren, sejujurnya, aku tahu apa ini. Namun, kamu tidak dapat mengambilnya kembali bahkan setelah aku memberitahumu. Aku berjanji akan membayar cukup untuk memberimu kompensasi. Bagaimana menurutmu? Bab 1102. Tentu saja, Tuan David. Karena saya membawanya ke sini, saya tidak berencana untuk membawanya kembali, jawab Oren cepat. Bagus sekali, haha. Oren, kamu kan temanku sekarang. Mulai sekarang, kamu bisa datang dan menemukanku jika kamu butuh sesuatu atau menghadapi masalah. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Selama kamu, di sebelah kanan, saya berjanji, tidak ada seorang pun di seluruh Bima Sakti yang berani menggertak Anda, kata David sambil tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti Nine Turning Star Iron, dia bahkan bisa menghabiskan 8 triliun dan mendapatkan 80.000 poin mewah. Dia bisa segera meningkatkan kekuatan tempurnya untuk memecahkan langit-langit kaca Bima Sakti. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Terima kasih, Tuan David, Oren menyatukan kedua tangannya dan berkata. Pada saat ini, dia tidak terlalu bersemangat. Lagi pula, dia masih berpikir David menyukai pria dan hanya mengatakan itu untuk mendekati Oren di masa depan. Oren tidak ingin memberikan perubahan ini kepada David. Dia telah memutuskan. Setelah kesepakatan ini, dia tidak akan pernah kembali untuk melihat David lagi. Oren masih tidak mengerti apa maksud dari janji David. Setelah kesepakatan ini selesai, David akan menghabiskan 8 triliun dan mendapatkan 80.000 poin mewah. Kemudian, dia akan meningkatkan kekuatannya ke Realm Eternal Parsial. Itu akan menjadi kekuatan tempur teratas di Bima Sakti, dan David akan berada di level yang sama dengan Kaisar Nimbus. Tanpa berlebihan, siapapun dengan janji dari seseorang dengan kekuatan tempur yang sama seperti Kaisar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Bima Sakti. Setidaknya, tidak ada yang berani menggertaknya secara terbuka. Bahkan Kaisar Nimbus tidak akan berani melakukan ini tanpa pertimbangan yang matang. David akan menjadi lebih kuat daripada keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, Oren masih berpikir untuk tidak pernah melihat David lagi. Tentu saja, dia tidak tahu kebenarannya. Jika tidak, bahkan orang bodoh pun tidak akan berpikir seperti itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu terlalu sopan, Oren. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu telah membantuku memecahkan masalah besar. Kamu adalah penyelamatku, David memandang Oren dan berkata dengan sopan, matanya penuh senyuman. Oren tidak tahan dengan tatapan David. Jadi, dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya, Tuan David, batu bodoh apa ini? Batu bodoh ini disebut besi bintang pembalik 9, jawab David. Setrika bintang 9 pembalik, apa itu? Apa kegunaannya? Bagaimana aku harus mengatakan ini? Sederhananya, itu adalah logam yang sangat berharga. Ada banyak kegunaan untuk itu. Kamu dapat meningkatkan serangan dan pertahanan untuk senjatamu jika kamu memasukkan besi ke dalamnya. Itu saja. Oren bertanya-tanya seberapa kuat itu. Pada akhirnya, itu hanya alat tambahan. Oren tidak dapat memahami betapa berharganya besi bintang 9 pembalik itu. Pengetahuan dan pengalamannya menunjukkan betapa bodohnya dia. Namun, ini normal. Lagi pula, tidak banyak orang di Bima Sakti yang tahu apa itu. David juga akan berpikir itu hanya sepotong batu keras bodoh jika bukan karena sistemnya. Bab 1103. Saya mengerti, Tuan David.
Karena Anda mengatakan batu bodoh ini adalah logam yang sangat berharga, saya bertanya-tanya, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar saya? Oren akhirnya mengajukan pertanyaan yang lebih dia khawatirkan. Dia sangat membutuhkan uang. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di sini. Setahun yang lalu, setelah kembali dari ambang kematian, Oren berjanji kepada keluarga rekan setimnya yang meninggal bahwa dia akan memberikan kompensasi kepada mereka sehingga mereka akan diberikan kebutuhan dasar. Dia percaya dia bisa mendapatkan harga tinggi dengan batu bodoh ini. Namun, setahun berlalu, dan dia masih memiliki batu itu. Janjinya juga tampak begitu jauh. Ia begitu tak berdaya ketika anak rekan setimnya jatuh sakit. Terkadang, pria tanpa uang bukanlah pria sama sekali. David menunjukkan 8 jari Oren. Namun, dia tidak menyebutkan harga pastinya. Dia khawatir dia akan menakut-nakuti Oren, jadi dia memutuskan untuk mempersiapkan mental Oren terlebih dahulu. 8 juta, Oren bertanya dengan kecewa. Sejujurnya, 8 juta tidak terlalu rendah. Tidak ada yang pernah mengusulkan lebih dari 1 juta kepadanya sebelumnya. Namun, bagi Oren, ini tidak cukup. Lebih dari 100 rekan tim meninggal, dan benda ini sangat berharga. Dia membutuhkan setidaknya 10 kali lipat harga ini jika dia ingin memenuhi janjinya. Namun, karena dia mengambil batu itu dan berjanji kepada David bahwa dia tidak akan membawanya kembali, dia harus mengambilnya saja. Dia sangat membutuhkan uang, dan waktu tidak menunggu siapapun. Dia akan datang dengan rencana lain untuk janjinya di masa depan. Selama dia masih hidup, dia tidak akan melupakannya. Oren telah menerima harga ini di dalam hatinya. Namun, David menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kepada Oren bahwa dia salah. Oren tercengang. Bukan 8 juta. Tidak mungkin 800 ribu. Bagaimanapun, David mengatakan ini sangat berharga. Besi bintang 9 pembalik. Namanya saja terdengar sangat buruk asterises. Namun, bagaimana orang besar seperti David akan tertarik pada sesuatu yang bernilai 800 ribu? Sepertinya dia khawatir aku tidak akan menjualnya padanya jika dia memberitahuku harganya. Mungkinkah 80 juta? Oren dipenuhi dengan kegembiraan. Aku benar datang ke sini kali ini. David tahu apa yang dia lakukan. 80 juta. Oren bertanya dengan hati-hati. David menggelengkan kepalanya lagi. Oren bingung. Ini bukan 8 juta atau 80 juta, tapi itu angka yang dimulai dengan 8. Mungkinkah? Oren melebarkan matanya tiba-tiba dan tergagap. Tuan David, apakah itu 800 juta? David terus menggelengkan kepalanya. Oren benar-benar bingung kali ini. Dia telah mengatakan semua angka yang dia bisa. Jika dia naik, itu akan menjadi 8 miliar galaksi dolar, yang tidak mungkin. Jika dia turun, 800 ribu sepertinya bukan angka yang cocok untuk David. Tuan David, berhentilah bermain-main denganku. Aku tidak bisa menebaknya. Tolong beritahu aku, kata Oren. Bab 1104. Oren, aku akan memberitahumu. Kamu harus duduk, dan akan lebih baik jika kamu siap secara mental sehingga kamu tidak akan terkejut. David memikirkannya dan berkata. Dia tahu jika dia tidak memberitahu Oren, Oren tidak akan pernah bisa menebak 8 triliun seumur hidup ini. Jangan khawatir, Tuan David. Saya telah menjadi pemburu hadiah selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak hal. Saya bahkan pernah berada di ambang kematian. Uang bukan apa-apa bagi saya, tetapi saya bisa abaikan keluarga rekan setim saya yang sudah meninggal. Saya baik-baik saja dengan apapun selama saya bisa memastikan kesejahteraan mereka. Ketika David mendengar itu, dia merasa terkesan. Sangat jarang ada orang yang sangat menghargai hubungan di dunia materialistis ini. Baiklah, Oren, dengarkan baik-baik. Besi bintang pembalik 9 ini sangat penting bagiku, dan sangat berharga. Aku siap membelinya darimu seharga 8 triliun galaksi dolar. David memberitahu Oren nomornya. Kata-katanya seperti bom di perairan dalam ketika memasuki hati Oren. Segera, gelombang besar mulai terbentuk di dalam Oren. Oren merasa pusing dan tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. 8 triliun galaksi dolar. Berapa harganya? Oren belum pernah mendengar jumlah ini, apalagi melihatnya. Siapa David? Dia ingin membeli batu bodoh ini seharga 8 triliun galaksi dolar. Selain apakah batu ini sangat berharga, apakah dia punya begitu banyak uang? Bukan 80 ribu, bukan 800 juta, tapi 8 triliun. Kupikir hanya kamar dagang terbesar di Bima Sakti yang bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Tuan David, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan saya? Oren bertanya dengan kaget. Saya tidak bercanda, itu memang bernilai 8 triliun galaksi dolar. Apakah Anda senang dengan jumlah ini? David bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, saya senang. Tidak, saya tidak, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima begitu banyak uang. Anda hanya perlu memberi saya 1 miliar, tidak, 100 juta dolar galaksi. Oren tergagap. Tidak, saya harus membayar Anda sesuai dengan itu. Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Sangat sulit untuk mendapatkan 9 bintang pembalik besi. Dibutuhkan 9 tabrakan bintang untuk terbentuk, dan Anda menemukan yang sangat besar.
Jadi, aku tidak memberimu 1 sen pun lebih sedikit, kata David jujur. Jika itu orang lain, mereka ingin menggunakan uang paling sedikit untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Namun, David tidak sama. Dia ingin menghabiskan uang. Dia paling membutuhkan poin mewah. Dia akhirnya menemukan besi bintang 9 pembalik yang begitu berharga, jadi dia tidak akan melepaskannya. Itu akan menjadi 80.000 poin mewah. Jika dia mendapatkannya, dia akan segera memiliki kekuatan tempur tertinggi di Bima Sakti. Bahkan jika dia bertemu Kaisar Nimbus, dia tidak akan takut. Tuan David, bagaimana saya bisa? Kamu tidak perlu merasa buruk tentang ini. Begitu banyak rekan timmu yang mengorbankan hidup mereka untuk mendapatkan ini. Jadi bagaimana jika aku membayar mahal untuk ini? Aku tidak bisa menggunakannya untuk mendapatkan kembali nyawa rekan satu timmu. Aku tidak bisa melawan hati nurani saya untuk ini, jadi saya harus membayar Anda sesuai. Ambil uang ini dan ganti rugi rekan setim Anda yang mati. Pidato David terlalu bagus. Tidak ada uang yang bisa mengembalikan nyawa rekan satu tim Oren yang sudah mati. Oren tersentuh. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberitahu Oren kebenaran tentang batu itu, dan mereka pasti akan menggunakan segala macam metode untuk menurunkan harganya. David adalah satu-satunya yang akan memberitahunya dengan jujur. Jika saya seorang wanita, saya akan membayar kembali Tuan David dengan tubuh saya. Tidak. Kurasa dia tidak menyukai wanita. Sayang sekali aku pria normal, jika tidak. Oren berdiri dan menyatukan kedua tangannya sebelum membungkuk dalam-dalam pada David. Dia berkata, Tuan David, Anda memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan saya sangat terkesan dengan Anda. Busur ini dari rekan tim saya yang telah meninggal. Kehadiran Anda membuat kematian mereka lebih bermakna dan meningkatkan kehidupan anggota keluarga mereka yang masih hidup. Setelah dia mengatakan itu, Oren membungkuk kepada David lagi dan melanjutkan, ini dariku. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak dapat memenuhi janjiku kepada rekan setimku yang sudah mati dalam hidupku. Aku akan selamanya hidup dalam penyesalan. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih. Pada saat ini, pria parubaya ini, yang hampir lolos dari kematian, meneteskan air mata. Bab 1105. David menerima busur Oren. Dia tahu jika dia menolak, Oren tidak akan merasa nyaman. Oren, tolong jangan katakan itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Batu ini memang sangat berguna bagiku. Mari kita mulai kesepakatan sekarang jika kamu tidak memiliki pendapat lain. David masih memikirkan 80.000 poin mewahnya. Untuk mencegah lebih banyak masalah, dia harus melakukan kesepakatan sekarang. Dia perlu mendapatkan poin mewah sekarang. Baiklah, mari kita mulai sekarang, kata Oren cepat. Namun, saya punya permintaan kecil, kata David tiba-tiba. Tolong beritahu saya, Tuan David. Saya harap Anda merahasiakan kesepakatan ini dan jangan beritahu siapapun. Ini akan baik untuk kita berdua. Saya bukan satu-satunya yang menginginkan besi bintang pembalik 9. Juga, 8 triliun dolar galaksi adalah jumlah yang banyak. Uang, jika orang lain mengetahui hal ini, Anda mungkin tidak dapat melindunginya dengan kekuatan Anda, bukan begitu? David berpikir tidak akan banyak masalah baginya jika masalah ini bocor karena dia akan segera menjadi orang terkuat di Bima Sakti. Namun, David tak ingin terlalu menarik perhatian. Meskipun tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang bisa mengancamnya, bagaimana dengan di luar Bima Sakti? Dia harus selalu waspada agar dia bisa hidup lebih lama. Saya setuju, Tuan David. Anda benar. Saya harus merahasiakan ini dan tidak memberitahu siapapun tentang ini. Jangan khawatir, Oren menepuk dadanya dan berjanji. Ini tentang keselamatannya. Dia pasti akan menjaga rahasia ini dan tidak memberitahu siapapun. Ayo kita mulai sekarang, kata David. Keduanya bertukar informasi kontak. Kemudian, David mulai mentransfer uang ke rekening pribadi Oren. Biasanya, jumlah yang cukup besar yang ditransfer ke akun pribadi akan mengingatkan Departemen Pengaturan Kekaisaran Bima Sakti, tetapi David mendapat bantuan sistem. Oleh karena itu, Departemen Pengaturan Kekaisaran Bima Sakti tidak akan memperhatikan hal ini. Bagaimanapun, sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa. Peradaban level 3 tidak akan mendeteksi penyembunyiannya yang tidak terduga. Oren merasa seolah-olah dalam mimpi bahkan setelah transfer dilakukan. Akhirnya dia sadar ketika dia melihat 13 digit di akunnya. Setelah kesepakatan, David tidak meminta Oren untuk tinggal. Dia sedang terburu-buru untuk melihat perubahan dalam sistem. Karena dia sudah memiliki poin mewah, dia harus membelanjakannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Oren juga tidak tinggal. Dia juga terburu-buru untuk menyelamatkan anak rekan setimnya yang sudah meninggal. Mereka menunggu uang untuk menyelamatkan hidup mereka. Plus, dia perlu membagi sejumlah besar uang ini dengan rekan satu timnya yang masih hidup. Namun, dia tidak berencana untuk mengambil semuanya. Lagi pula, itu jumlah yang terlalu besar. Mungkin bukan hal yang baik untuk memberitahu mereka tentang hal ini. David meminta Mia untuk mengatur ruang rahasia yang tenang untuknya. Dia akan tinggal di sana dan hanya akan keluar setelah menerobos. David duduk bersila di dalam ruang rahasia keluarga Concord di Blue Star.
Setelah dia menyusun ulang dirinya sendiri, dia membuka panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,991,537,545,142.324 dolar galaksi. Tubuh, Celestial level 10+. Pikiran, tingkat surgawi 10+. Pertarungan, peringkat Infinity sebagian. Keterampilan tempur, pukulan Void level masuk plus tamparan penghancur udara, level masuk plus teknik pedang pemecah jahat level masuk plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno pakar plus. Poin mewah, 80.174. Memang, poin mewahnya telah meningkat menjadi di atas 80.000. David menatap dengan gembira pada nomor ini. Ini adalah kejutan. Dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan begitu banyak poin mewah sekaligus. Dia pikir dia perlu meluangkan waktu untuk menjadi yang terkuat di Bima Sakti. Namun, sudah berapa hari sejak dia tiba di wilayah kerajaan? Dia sudah mencapainya. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Ini saja adalah keuntungan terbesarnya setelah datang ke wilayah kerajaan. David mengklik tombol plus di belakang bodi. Sebuah jendela pop-up muncul. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan menelan biaya 10.000 poin mewah. Bab 1106. Ada pilihan, ya, dan tidak, di bawah ini. David tidak ragu-ragu sebelum memilih ya. 3 hari kemudian, David membuka matanya. Pada saat ini, matanya tampak seperti 2 lubang hitam. Orang akan merasa mereka sedang tersedot ketika mereka melihat ke dalamnya. Temperamennya benar-benar berbeda dari 3 hari yang lalu. Dia memancarkan pesona yang mempesona dalam semua gerakannya. David membuka panel sistemnya lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,991,537,565,142.324 dolar galaksi. Tubuh, tingkat tak terbatas 10+. Pikiran, tingkat tak terbatas 10+. Pertarungan, peringkat penguasa sebagian. Keterampilan tempur, pukulan Void level masuk plus tamparan penghancur udara, level masuk plus teknik pedang pemecah jahat level masuk plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno pakar plus. Poin mewah, 42.174. Dia telah menghabiskan 38.000 poin mewah. Tubuh dan pikirannya telah mencapai Infinity level 10, dan pertarungannya telah mencapai sebagian Eternal Ruler Rank. Pada saat yang sama, David juga bisa melihat standar berikutnya untuk alam berikutnya, seperti yang dia bisa untuk alam bintang dan alam semesta. Star Realm memiliki 3 level, satelit, planet, dan stellar. Sementara itu, ada juga 3 level alam semesta, kosmos, celestial, dan infinity. Itu sama untuk Eternal Realm, Ruler, Immortal, dan Sovereign. David tidak tahu apakah ada lebih banyak, tetapi jika dia benar, seharusnya ada. Namun, dia tidak pada level untuk mengetahuinya. Dia akhirnya berada di puncak Bima Sakti. David mengepalkan tinjunya. Apakah ini kekuatan di Realm Eternal Parsial? Ini sangat kuat. David merasa Blue Star mungkin tidak bisa menahannya jika dia bersin sekarang. Dia memiliki sedikit lebih dari 40.000 poin mewah sekarang. Jika dia ingin menerobos lagi untuk mencapai alam abadi, itu akan membutuhkan 100.000 poin mewah. Namun, David tidak khawatir sekarang. Dia adalah yang terkuat di Bima Sakti sekarang, jadi apakah ada yang perlu ditakuti? Selanjutnya, dia harus menyerahkan hal-hal seputar pembelian kamar dagang kepada Mia. Dia memintanya untuk melakukannya tanpa pengekangan. Dia akan menyingkirkan siapapun yang berani menghentikannya. Dia tidak takut pada Kaisar Nimbus, jadi siapa lagi yang akan dia takuti? Setelah beberapa waktu, dia akan mendapatkan 100.000 poin mewah. Ketika saatnya tiba, bahkan Kaisar Nimbus tidak akan menjadi lawannya. Daud memikirkannya. Dia tidak menggunakan 40.000 poin mewah yang tersisa sekarang. Dia harus meningkatkan keterampilan tempur dan keterampilannya karena ini berguna. Selanjutnya, David meningkatkan 3 keterampilan tempur dan pengobatan tradisional kunonya dengan sempurna. Dia membutuhkan 100 poin mewah untuk meningkatkan dari level pemula menjadi ahli. Kemudian, dia membutuhkan 200 poin mewah untuk meningkatkannya dari ahli menjadi ahli. Akhirnya, dia membutuhkan 300 poin mewah untuk meningkatkannya dari master ke kesempurnaan. Ada total 4 tingkat. 3 keterampilan tempur dan 1 keterampilan menghabiskan 2.300 poin mewah. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,991,537,565,142.324 dolar galaksi. Tubuh, tingkat tak terbatas 10+. Pikiran, tingkat tak terbatas 10+. Pertarungan, peringkat penguasa sebagian. Keterampilan tempur, pukulan Void kesempurnaan, tamparan penghancur udara kesempurnaan, teknik pedang pemecah jahat kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno kesempurnaan.
Poin mewah, 39.874. Akhirnya, dia hanya memiliki 39.874 poin mewah yang tersisa. Dia akan dapat meningkatkan ke alam abadi jika dia mendapatkan sedikit lebih dari 60.000 poin mewah. Dia menantikan masa depan. Namun, dia harus terlebih dahulu menghilangkan ancaman terhadap bumi, keluarga Tufin.